Somad. Terima kasih atas waktunya telah hadir di kesempatan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldo Dewantara, mahasiswa Universitas Telkom di Manajemen. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Untuk judul penelitian saya pada hari ini itu adalah stabilitas pendapatan sebagai indikator kinerja keuangan, analisis faktor operasional terhadap stabilitas pendapatan untuk fashion di platform Shopee di Indonesia gitu. Untuk latar belakang penelitiannya di sini tuh yang pertama fenomenanya adalah pasar e-commerce itu di Indonesia itu sangat besar gitu. Di ASEAN itu adalah yang paling besar, dia menyumbang sekitar 46 sampai dengan 52% transaksi online di Asia Tenggara gitu. Jadi kita di Indonesia ini adalah yang paling besar di ASEAN gitu, secara GMV dan kontribusi yang dikeluarkannya secara rupiahnya gitu. Terus lebih spesifiknya lagi, Shopee itu adalah marketplace yang paling mendominasi gitu. Marketplace di Indonesia ini kan ada banyak, ada Lazada, Tokopedia, TikTok, Bukalapak, Zalora dan lain-lain gitu. Tapi Shopee itu trafficnya adalah paling banyak sendiri, itu 150 juta sampai dengan 200 juta traffic per bulannya gitu. Jadi dia sangat-sangat mendominasi market online e-commerce di Indonesia. Terus yang ketiga, lebih spesifiknya lagi, fenomenanya adalah kategori yang paling populer di Indonesia ini di Shopee terutama adalah kategori fashion gitu. Dia sumbangsinya sekitar 16,3% transaksi gitu. Tapi banyak sekali faktor yang memang berpengaruh terhadap kategori fashion ini karena dia sangat-sangat repression. Jadinya pemainnya juga banyak, jadinya juga banyak juga pemain yang memang punya strategi yang berbeda yang sangat-sangat bisa saling sih istilahnya seperti itu. Contohnya adalah kalau misalkan tren kayak 10 bulan Ramadan ini pasti fashion sangat-sangat naik, tapi setelah Ramadan biasanya dia langsung turun gitu. Itu adalah salah satu fenomena di mana stabilitas pendapatan ini jadi indikator utama saya di dalam variabel liquidity gitu. Nah, terus revenue stability gitu. Revenue stability ini adalah indeks gitu untuk melihat apakah si finansial dari si perusahaan ini atau firm atau brand, lebih spesifiknya lagi protokol lain di Shopee, jadinya dia adalah UMKM, bagaimana gitu, apakah dia stabil ataukah dia fluktuatif atau volatile gitu kalau misalkan di fashion sebenarnya. Nah, kemudian ini latar belakang selanjutnya lagi yang tadi sudah saya jelaskan yang merah. Terus kemudian yang bagian paragraf kedua secara makrofinansial juga literatur finance gitu, dia menunjukkan bahwa volatilitas pendapatan itu sangatlah berpengaruh atau berkorelasi dengan peningkatan resiko dari suatu perusahaan agar dia bisa atau enggaknya berkelanjutan gitu secara jangka panjang gitu. Ini berdasarkan dari Hafid dan Hasan. Kemudian Ichi et al juga dia mengemukakan kalau perusahaan dengan market power yang lebih tinggi, artinya dia udah positioningnya udah mantap, produknya udah oke gitu, secara marketnya juga dia mengambil sedikit lumayan banyak dari market share di kategori tersebut, dia cenderung volatilitasnya itu lebih rendah, artinya pendapatannya dia lebih baik gitu. Nah, terus ini jadi saya transformasikan finansial itu menjadi konteksnya dalam marketplace di Indonesia. Jadi sebagian besar toko itu cuman dia fokus pada omset aja gitu, tapi dia nggak melihat stabil atau enggak pendapatan ini gitu. Karena saya punya klien juga, dia revenue-nya 200, 300, 400 juta naik terus, tapi seiring berjalannya waktu juga ternyata cost-nya juga naik terus gitu. Akhirnya harus khasnya dia nggak sehat. Karena itu yang biasanya UMKM pikirkan gitu, yang penting produk keluar banyak aja gitu, terjual banyak aja gitu produk, tapi dia nggak memikirkan faktor-faktor finansialnya gitu. Jadinya itu adalah fenomena yang saya angkat. Nah, kemudian memang banyak toko juga yang mendapatkan meningkat pesat seiring berkembangnya e-commerce di Indonesia gitu, terutama 5 tahunan terakhir. Di sini fenomena penelitiannya ada 5, saya bacain satu-satu ya. Persaingan harga semakin ketat, jadinya ditandai dengan tren yang cepat berubah gitu. Jadinya strategi perang harga pun itu sangat-sangat pas terjadi gitu, apalagi di kategori fashion. Banyak toko yang mengalami lonjakan omset saat campaign seperti Ramadan sekarang, tapi pendapatan antar periodenya di bulan selanjutnya itu ternyata fluktuasinya sangat tinggi gitu. Makanya mereka harus memikirkan dari variasi harga produk, perbedaan market share, terus juga ketergantungannya pada volume penjualan produk-produk tertentu gitu, sehingga harusnya itu berpotensi untuk mempengaruhi konsistensi mereka secara pendapatan gitu.
permasalahan utamanya jadi bukan cuma dari sekedar revenue-nya aja, tapi juga pada kemampuan toko untuk menjaga stabilitas revenue-nya ini secara berkelanjutan. Gitu. Perumusan masalahnya di sini adalah berdasarkan fenomena tersebut, merumuskan pertanyaan masalah mengenai satu, bagaimana atau apakah price level ini berpengaruh terhadap revenue stability index gitu di toko fashion Shopee. Yang kedua, price dispersion ini berpengaruh atau tidaknya terhadap revenue stability index. Kemudian relative market share ini berpengaruh terhadap revenue stability index. Terus quantity sold berpengaruh terhadap revenue stability index gitu. Nah, yang kelima adalah apakah keempat variabel tersebut itu berpengaruh secara simultan terhadap revenue stability index. Nah, penelitian ini tujuannya adalah untuk mengukur stabilitas pendapatan atau revenue stability menggunakan indeks tadi, revenue stability index, dan menganalisis faktor operasional terhadap indeks tersebut seperti itu. Jadi secara teori penelitian ini memperluas aplikasi atau enggak teori dari cash flow volatility itu yang dikemukakan oleh Chen yang baru-barunya pada level digital gitu, terutama UMKM digital di platform Shopee di Indonesia di kategori fashion gitu. Terus secara praktis juga ini penelitiannya memberikan insight gitu ya, memberikan insight untuk para pelaku UMKM agar dia punya pricing strategi yang tepat, terus juga positioning produk yang juga tepat gitu nantinya. Kemudian untuk landasan teorinya saya mengambil teori dari Chen untuk cash flow volatility gitu. Jadi di sini tuh adalah bagaimana pendapatan itu menjadi kunci dari keberlanjutan usaha, dan yang kedua adalah determinants of revenue volatility dalam ekosistem e-commerce. Jadi cash flow volatility yang biasanya dipakai di firms untuk saya gabungkan dengan ekosistem volatility revenue-nya di e-commerce gitu. Yang biasanya memang ini tuh dipengaruhi oleh banyak variabel penjualan, pertama dari harga, produk, stok, kemudian market share-nya seperti apa gitu. Nah, jadinya saya transformasikan variabel-variabel tersebut menjadi quantity sold, price level, price dispersion, dan relative market share gitu. Quantity sold yang merepresentasikan revenue variability. Price level merepresentasikan sensitivitas pendapatan terhadap perubahan harga. Price dispersion merepresentasikan efek diversifikasi dalam portofolio produk. Portofolio produk itu artinya dia di dalam satu toko ada gimana sih varian produknya, dari varian harganya dari rendah menengah sampai tinggi atau tinggi aja, nah seperti itu. Terus relative market share, stabilitas market pasarnya, dan juga kekuatan posisinya dia dibandingkan dengan kompetitor gitu. Nah, kemudian untuk result gap-nya, penelitian terdahulu itu biasanya dia membahasnya lebih ke firms atau enggak lebih ke perusahaan yang memang udah besar gitu. Tapi di sini gap-nya adalah saya ingin memberikan literatur untuk yang biasanya dipakai untuk perusahaan besar menjadi bisa diaplikasikan atau digunakan ke perusahaan level mikro gitu, untuk UMKM di level digital, terutama di kategori fashion, terutama yang memiliki market share paling tinggi gitu, 16,3% tadi. Nah, ini adalah sedikit penelitian terdahulunya dari Xin Liu, Vedo Silva, Bhattacharya, dan Hasana. Kesimpulan utamanya adalah jadi revenue stability index ini memang berpengaruh terhadap resiko operasional gitu, resiko perusahaan, karena revenue stabilitasnya konsisten itu kalau misalkan perusahaan memang sudah besar gitu. Terus yang Hasana juga dia mengemukakan bahwa volatilitas pendapatan itu kalau terlalu volatile dia menurunkan skor kesehatan atau kesehatan keuangannya pada level UMKM digital di Indonesia. Kemudian ini hipotesis penelitiannya dirumuskan berdasarkan hubungan antar variabelnya tadi gitu, H1, H2, H3, dan H4. Price level berpengaruh signifikan terhadap revenue stability index, price dispersion berpengaruh signifikan
signifikan terhadap stability index, relative market share juga terhadap revenue stability index, quantitative sold berpengaruh terhadap revenue stability index. Kemudian H5-nya adalah 1, 2, 3, 4 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap RSI atau revenue stability index. Nah, kemudian untuk metode penelitiannya, di sini pendekatan yang saya lakukan adalah kuantitatif, gitu, bisa saja deskriptif, kausal, explanatory, gitu, untuk menguji pengaruh variabel operasional, tadi pengaruh variabel operasional terhadap revenue stability index, gitu. Jenis penelitiannya pendekatannya kuantitatif, cross-sectional untuk menguji hubungan variabel gitu, terhadap revenue stability index. Populasinya adalah toko fashion aktif di platform Shopee di Indonesia. Sampelnya adalah 385 toko. Ini menggunakan Slovin karena populasi toko fashion aktif di Indonesia itu sebenarnya angkanya nggak bisa diketahui gitu. Karena kan ada juga toko yang palu gada, banyak toko yang jual elektronik, terus dia juga jual fashion juga ada. Jadinya itu tidak bisa ditentukan secara spesifik berapanya gitu untuk si tokonya. Makanya di sini menggunakan teori Slovin untuk samplingnya adalah 385 toko gitu. Datanya dari mana? Saya web scraping gitu dari third party. Saya download datanya itu adalah dari Shopee semuanya, gitu, insight dari Shopee gitu. Kemudian untuk analisis datanya linear berganda dengan uji asumsi klasik, terus juga nanti uji T dan uji F juga gitu. Nah, pengolahan datanya menggunakan statistik. Kemudian untuk operasionalisasi variabel populasi ya RSI itu adalah stabilitas pendapatan. RSI itu indikator rumusnya 1 means standar deviasi atau deviasi revenue dibagi dengan mean revenue gitu. Price levelnya adalah mean untuk price toko dibagi dengan price kategori. Price dispersionnya adalah variasi harga antar produk, deviasi price toko dibagi dengan mean harga toko gitu. Market share sales toko dibagi dengan sales total kategori toko dalam periode tertentu gitu. Quantity sold adalah quantity sold produk unit terjual dalam periode yang diambil gitu namanya. Nah, ini adalah untuk operasionalisasi variabelnya, revenue stability index, populasi dan sampelnya, sumber datanya adalah dari platform Shopee. Kemudian saya sudah melakukan hasil uji asumsi klasik gitu ya untuk penelitian kali ini, multikolinaritas dan heteroskedastisitas gitu. Untuk mengecek di awal di sini keterangannya adalah multikolinaritas, semua variabelnya ini aman gitu, masuk ke loss dari sisi standarnya. Kemudian heteroskedastisitasnya aman juga, kecuali relatif market share ini yang tidak lolos gitu, tidak lolos dan tidak konstan gitu, masih ada heteroskedastisitasnya untuk dari relatif market share. Nah, ini solusinya di sini saya akan robust gitu ya Bu, untuk yang relatif market share untuk melihat nantinya apakah memang masih atau enggak gitu. Tapi juga sebenarnya untuk sampel yang saya pakai, yang saya gunakan, yang saya ambil, sampelnya itu adalah, saya menjelaskan itu adalah purposive sampling gitu. Jadi saya pilih toko-tokonya 385 toko tersebut. Tapi apa namanya? Ternyata setelah saya download dan saya cek lagi masih ada toko yang ternyata ini sebenarnya bukan UMKM deh, gitu. Jadinya memang saya masih harus perbaiki lagi dari secara sampling juga, dan juga untuk yang tadi kalau misalkan masih udah oke untuk paket setnya dengan robust. Sekian penelitian dari saya. Bu Tata, Pak Soma, terima kasih.